Hai guys, welcome back to Bang Ken TV. Apa kabar? Semoga di tahun baru ini kita masih diberikan kesehatan ya. Dan semoga gue tambah sering upload konten. By the way, udah pada lihat video terakhir gue yang nge-review kamera action Insta360 One RS belum? Kalau belum, yuk cek lapak gue yang sebelah. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe ya. Jadi, kemarin gue dapat kesempatan keluar kota. Mumpung gue lagi keluar kota, mau gue cobain nih guys, fitur-fitur apa aja yang ada di kamera Insta360. Footage sebelumnya itu pakai mods 4K, sementara yang sekarang gue pakai mods 360. Yuk, cekidot. Baik-baik Bang Ken TV. Jadi kali ini gue ada kejutan spesial buat kalian. Akhirnya dream bike gue datang guys. Kita lihat yuk. Halo mas. Oke. Halo guys, jadi ini dia motornya, Ducati Scrambler Classic 800. Oke, sedikit disclaimer dulu bahwa beberapa footage yang kalian lihat itu, terutama waktu gue pertama kali motornya nyampe, itu udah sekitar 4-5 bulan yang lalu lah, sampai video ini gue bikin. Jadi kenapa selama itu nggak ada alasan khusus, karena memang waktu itu gue merasa bahwa gue belum punya action kamera dan gue pengen nge-review motor ini sekaligus pakai riding gitu ya. Jadi kalian nggak lihat cuman gue nge-review ini doang, tapi kalian dapat kesempatan buat ngelihat waktu gue riding motor ini gitu. Ini motor tahun 2015, 803 cc, 2 silinder, 6 percepatan. Tenaganya itu sekitar 75 horsepower, torsinya itu maksimum bisa 68 Nm. Ini motor juga udah ABS, single disc untuk depannya, tapi belakangnya juga ada disc untuk pengereman. Berat bobotnya itu sekitar 167 kg. Lebarnya, tinggi dan lebarnya dimensinya itu 845 mm dan ketinggiannya itu 790 mm. Jadi menurut gua nggak terlalu tinggi juga. Gua sih tingginya ukuran sekitar 170-an ya, atau 75 cm, dan gua bisa menapak dengan enak. Satu lagi, bahwa Ducati itu mengeluarkan beberapa versi untuk Ducati Scrambler-nya. Ada yang Cafe Racer, mungkin nanti gue bisa kasih lihat fotonya juga. Cafe Racer, ada yang Scrambler klasik kayak gini, ada yang Icon, ada yang Night Shift, ada yang Full Throttle, dan juga Desert Straight dan Urban Motard. Tapi juga mengeluarkan beberapa varian dari ukuran tipe cc-nya. Ducati 62, 400 cc, 800 yang model seperti ini, dan juga yang 1100. Itu yang high end yang paling tingginya gitu ya. Top speednya itu sekitar 150-160 km per hour. Tidak terlalu kencang memang,
karena memang ini peruntukannya untuk scrambler, jadi bukan untuk kebut-kebutan buat racing atau segala macam. Walaupun sebenarnya untuk tarikan gigi 1 sampai gigi 3-nya itu udah ngegas banget, jambak banget ini motor guys, karena 800 cc juga gitu ya. Untuk suaranya nanti akan gue kasih lihat videonya sewaktu kita starting, dan suaranya masih ya khas 2 silinder ya. Jadi belum semerdu 3 atau 4 silinder, tapi suaranya udah lebih enak untuk didengar. Apalagi gue ganti knalpot, nanti gue kasih lihat ubahannya apa aja. Oke guys, saatnya kita nyalain. Ini motor tahun 2015. Gue ambil kemarin karena melihat karena gue suka model scrambler, dan juga warnanya cukup ngejreng, warna kuning, tapi aksen klasiknya dapat banget dengan jok yang kulit kayak gini dan stang tinggi. Yang lainnya semua normal, tapi ada beberapa ubahan, nanti gue kasih lihat. Dan juga dengan kilometernya waktu itu terakhir gue ambil sekitar 10 ribuan. Untuk motor yang 7-8 tahun itu menurut gue masih oke banget. Sedikit fact aja, model scrambler paling awal itu 2015, jadi ini benar-benar model awal ketika Ducati bikin model scrambler. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah model paling awal atau paling klasiknya mereka, dengan modelnya yang lebih lekuk-lekukannya seperti ini gitu ya. Untuk model-model yang lebih baru 2016-17 itu kalau nggak salah daerah spakboardnya itu udah dibikin lebih pendek sedikit gitu, dan ini juga besi-besi tulang-tulangannya ini lebih lurus gitu ya. Kalau ini kan agak sedikit curve gitu ya. Oke, jadi untuk masalah kelebihannya udah pasti dari segi nama, Ducati udah pegang nama yang udah bagus banget untuk motor-motor kelas high end. Bentuk dan feel-nya itu gue lebih nyaman banget untuk duduk, karena memang scrambler itu kan menjual kenyamanan dalam berkendara ya. Dari segi stabilitas, kenyamanan, torsi, tenaga itu pasti lebih tinggi, lebih enak. Suara udah pasti lebih keren, lebih bagus, lebih enak terdengar, karena kan dia model engine-nya itu L-shape, engine-nya itu L-twin. Jadi suaranya benar-benar khas Ducati banget gitu. Oke, itu pro-nya. Sedangkan negatifnya atau yang nggak gue suka dari motor ini adalah satu, maintenance sudah pasti mahal. Jadi kemarin ini karena motor yang katanya perdana untuk scrambler, isunya itu adalah kemarin paling gue rasain tie coupling. Jadi tarik koplingnya itu ketika nanti gue tunjukin ke kalian ubahannya apa aja, itu tali koplingnya kemarin sempat nyangkut di master koplingnya, sehingga kayak seolah-olah gue bawa motornya itu kayak nahan kopling gitu loh. Gue susah jelasinnya, tapi intinya karena si master remnya itu dan tali koplingnya itu masih nyambung guys. Jadi belum ada pemisah antara master rem dan tali koplingnya, sehingga itu gampang sekali nyangkut ketika mungkin adjustmentnya itu terlalu kencang atau terlalu kendor. Itu menyebabkan si
koplingnya ini kemarin sempat beradu dan akhirnya menyebabkan area rumah koplingnya ini bermasalah, dan akhirnya gue mesti ganti disk koplingnya yang cukup mahal ya. Itu pertama. Yang kedua, motor ini panas ketika kalian mungkin lagi commuting ke Jakarta macet-macetan, terus juga mungkin temperaturnya lagi tidak bersahabat gitu ya siang-siang hari. Gue pernah lihat di sini kan ada temperatur indikatornya gitu ya, itu sampai 50 derajat Celcius, dan itu cukup panas. Betis gue, paha gue, kaki gue itu panas banget. Jadi gue rekomendasi kalian pakai jeans atau kayak sepatu gitu ya, biar nyaman gitu ketika berkendaranya. Oh, satu lagi, ini pakai bahan bakarnya itu oktan 95, jadi pakai Pertamax ya, Pertamax. Atau kalau misalnya di Shell itu kamu pakai V-Power untuk Shell. Oke, sekarang kita masuk ke ubahannya. Apa sih ubahannya guys? Nggak terlalu banyak, tapi menurut gue yang paling esensial satu itu yang ubahannya yang udah ada di motor ini adalah gue pakai knalpot Termignoni. Mungkin Termignoni itu udah paling standar ubahan buat Ducati ya, karena merek Termignoni ini paling common, paling standar lah ya untuk ubahan knalpot Ducati. Yang kedua, gue ganti hand grip, karena kemarin hand gripnya standar Ducati itu kurang nyaman menurut gue. Jadi gue ganti dengan merek X-Grip gitu ya. Ketiga ada, di belakang itu ada gue ganti Öhlins untuk rear suspensionnya, karena dia pakai single suspension. Yang keempat, gue pakai side plate seperti ini custom, benar-benar custom, pakai plat galvanis. Jadi gue udah punya kayak bengkel modifikasi yang bisa bikin seperti ini. Karena yang tadi gue bilang, komplain gue untuk motor ini salah satunya adalah motor ini panas, dan paling terasa panasnya di area sini guys, area paha, pangkal paha sini. Jadi ini gue tutup dengan plat galvanis gitu ya. Oh iya, paling ubahan sedikit untuk area kemudi itu master coupling. Tadi kan gue bilang master coupling standarnya bermasalah, padahal keluaran dari si Ducati itu sebenarnya sudah bermerek semua ya, bukan hanya barang standar produk pabrikan, tapi dia juga udah bekerja sama dengan beberapa merek. Setahu gue itu untuk yang master rem dan master coupling itu pakainya Domino ya guys ya. Jadi salah satu merek yang udah well known juga. Tapi akhirnya gue ganti dengan merek Acrosato yang sudah ada penyetelan yang lebih kompleks lagi untuk tali koplingnya, sehingga tidak cepat buat itu longgar seperti apa yang udah gue rasakan kemarin. Dan terakhir mungkin buat kebutuhan vlogging aja, gue pasangin semacam grip atau semacam kayak clamp buat action camera, dan juga untuk clamp untuk phone clamp gitu atau phone holder gitu. Dah, that's it. Selebihnya masih standar. Guys, jadi itu aja. Terima kasih udah tune in. Kalau misalnya kalian belum subscribe, please subscribe. Bantu gua untuk support channel ini. Karena view-nya udah lumayan banyak, tapi subscriber masih sedikit guys. Jadi please subscribe.
Abis ini gue akan sedikit bikin video buat gue motovlogging. Hopefully bisa cukup ya ke dalam video review ini yang mungkin udah lumayan cukup panjang. So thank you and have a good day. Bang Ken cabut. Bye bye. Hai.